Walah Mon, ini semua gara-gara kamu nih Mon. Gara-gara Rismon skandal gelap jadi terbongkar sekarang ini. Oke guys, ini kabar terbaru dari Dokter Tifa dan juga pengacara RH ya guys ya. Yang konon kabarnya pengacara RH ini jarang banget keluar dari maksudnya pulang ke rumah saat bertugas. Iya pastilah ya, dia pengacara. Tapi pertanyaannya netizen itu, apa yang dirasakan oleh istrinya? Pasti menangis nggak sih gitu, ditinggal terus dengar kabar seperti ini, istrinya seperti apa gitu. Nah, ini yang banyak sekali ditanyakan oleh netizen. Untuk itu saya akan hadirkan informasinya untuk kalian semua. Nah, penasaran dong seperti apa informasinya? Pastikan kalian gak kemana-mana. Yuk langsung aja kita cek videonya. Let's go. Isu besar yang mereka bawa perlahan tergeser. Bukan lagi soal dokumen, tapi soal hubungan. Di tengah semua itu ada satu orang yang jarang disorot. Istri Refly Harun, Yuyun Harimuis. Siapa? Yuyun Harimuis. Oh, ini istrinya cantik juga ya. Sayang loh. Cantik istrinya, lanjut dulu lah yuk. Selama ini, ia diam, selalu mendukung dari belakang, selalu percaya. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, kepercayaannya goyah. Di layar ponselnya, ia melihat video yang sama seperti jutaan orang lainnya. Refly... Antar dulu ini yang buat penasaran saya guys ya. Bentar, saya potong guys ya. Melihat video yang sama maksudnya gimana nih? Melihat videonya apa? Ini kan yang banyak dipertanyakan netizen dan juga yang ditanya-tanyakan, mana videonya, link videonya mana? Jangan-jangan video itu atau video apa sih sebenarnya? Bikin penasaran aja nih informasinya. Lanjut dulu yuk, lanjut. Harun dan Dokter Tifa duduk berdampingan, tertawa, terlihat nyaman, terlalu nyaman. Apa aku yang berlebihan? Bisiknya pelan. Hari-hari berikutnya berubah. Refly Harun semakin sibuk, semakin jarang pulang. Dan setiap kali pulang, pikirannya seperti masih berada di tempat lain. Masih ada yang harus disiapkan. Katanya setiap kali Nadia bertanya. Selalu ada alasan, selalu ada pekerjaan. Dan selalu ada nama yang sama di balik semua itu. Dokter Tifa. Iya, bentar. Ya ini harusnya sih fine aja sih ya. Kalau si pengacara RH ini jarang pulang, masih ada yang harus dipersiapkan. Dan terus-terusan menyebut nama Dokter Tifa, ya karena Dokter Tifa ini adalah rekannya gitu loh, rekan kerjanya. Fine-fine aja gitu. Sampai nggak pulang-pulang gitu. Di luar sana, Refly Harun dipuji sebagai pejuang kebenaran. Diundang ke berbagai acara, didukung banyak orang. Dianggap berani. Namun di dalam rumahnya sendiri, ia mulai kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kepercayaan dari istrinya. Itu panas dan sakit banget itu. Kepercayaan dari istrinya hilang. Ngeri. Skandal itu mungkin tidak pernah benar-benar terbukti. Atau mungkin tidak pernah benar-benar terjadi seperti yang dibayangkan publik. Tapi satu hal pasti, ketika batas antara profesional dan personal mulai kabur, ketika kepercayaan mulai retak, maka yang hancur bukan hanya reputasi, tapi juga rumah yang dibangun dengan cinta. Betul banget. Betul banget itu ya. Jadi kalau memang ini sampai terbukti dan sampai terjadi, itu bakal ngerusaknya nggak cuman reputasi, tapi masalah keluarga bakalan besar. Ribut sana sini keluarganya, apalagi kalau udah suami istri yang sudah satunya mengkhianati. Walah guys, ini dimaafkan apa enggak kalau yang seperti itu? Tapi mudah-mudahan balik lagi. Enggak sih mudah-mudahan. Tapi kalau ada videonya, nah serem gitu kan. Makanya kita masih tunggu nih dari Farhad Abbas ya kan. Kalau memang ada videonya coba munculkan. Pertanyaannya ada satu lagi guys. Bentar, ini saya potong kira-kira saya greget juga gitu. Informasi ini atau berita ini kan udah lama tersebar ya kan, udah berapa hari. Tapi kok nggak ada penjelasan dan klarifikasi dari pengacara RH dan Dokter Tifa. Diem-diem aja gitu. Senyap. Kalau saya dengar kabarnya adalah kalau dia macam-macam untuk ngelawan atau menghindari dari berita ini, bakalan dimunculkan videonya. Apa bener apa enggak gitu ya. Kalau sampai dia buka suara di media, Farhad Abbas dituntut umpamanya kan. Tapi sampai sekarang nggak dituntut. Itu dia pertanyaannya yang bikin yakin. Iya, jangan-jangan kok kamu nggak nuntut si Farhad Abbas gitu kan. Farhad Abbas kan mungkin salah, harusnya dituntut supaya dia kenakan pasal pencemaran nama baik. Tapi sampai sekarang kok nggak dituntut-tuntut. Jangan-jangan gitu. Coba lanjut yuk. Jatuh temponya itu sehari sebelum Dokter Tifa ulang tahun. Jadi begitu ya? Tahu? Hah? Loh, tahu persis karena sama dengan yang di rumah. Itu. Tidak ada yang menyangka
bahwa sebuah perjuangan untuk membongkar kebenaran justru akan membuka luka yang jauh lebih dalam. Ini bukan hanya tentang isu nasional. Ini bukan hanya tentang dokumen yang dipertanyakan. Ini tentang kepercayaan, tentang batas yang dilanggar, dan tentang sebuah rumah tangga yang perlahan runtuh di tengah sorotan publik. Semakin hari, intensitas kebersamaan mereka meningkat. Iya betul, semakin hari mereka semakin itu terlihat bersama-sama gitu ya. Dari kebersamaan ini timbul kecurigaan, apalagi sampai Rismond mengatakan mereka ada main. Wah, tambah lagi tuh ya kan. Yuk lanjut. Bukan hanya di forum resmi, tapi juga di luar itu. Rapat malam, diskusi tertutup, persiapan data yang berlangsung hingga dini hari. Semua terdengar profesional, namun di era media sosial tidak ada yang benar-benar tersembunyi. Potongan video mulai beredar, tawa kecil yang dianggap terlalu akrab, sentuhan ringan yang diperdebatkan, tatapan yang bagi sebagian orang terasa lebih dari sekedar rekan kerja. Komentar bermunculan, ini udah bukan sekedar kerja sih, kok makin hari makin dekat ya? Hati-hati, ada yang nunggu di rumah. Dan sejak saat itu, narasi mulai berubah sejak dibongkarnya kedekatan mereka oleh Rismond Sianipar dan Farhad Abbas. Ah, itu dia. Sampai sekarang itu masih belum ada klarifikasi gitu loh dari mereka berdua. Padahal berita ini sudah menyebar luas. Harusnya kalau memang ini salah harus diklarifikasi dengan cepat gitu ya. Karena mereka sekarang ini kan public figure yang memang memiliki pendukung, disorot sama seseorang ya kan. Artinya semua itu sudah ada di dalam dirinya mereka masing-masing. Kenapa nggak diklarifikasi supaya nggak jadi berita hoax gitu? Apakah kalau Anda mau klarifikasinya di media yang tadi saya bilang ya guys ya, karena saya dengar kabarnya kalau dia berani mengklarifikasi dan membela diri dan menyalahkan Farhad Abbas gitu kan ya, itu nanti takutnya Farhad Abbas malah membuka videonya gitu. Nah kalau sampai dibuka dengan videonya yang memang ada, yang katanya dari Rismond tadi itu dibuka, mereka sampai bakal ngeri nantinya kalau sampai itu terjadi. Makanya kok sampai sekarang tetap membisu diam saja gitu loh, ya kan? Jangan-jangan jangan-jangan gitu loh. Makanya saya greget banget nih dengan kabar ini yang katanya hoax gitu kan ya. Tapi ternyata kok mereka sendiri nggak muncul gitu, nggak muncul untuk menyalahkan Farhad Abbas. Harusnya pengacara Ehra ini kan tahu ya guys ya, bahwasanya si Farhad Abbas ini bisa aja terkena sanksi atau kena hukuman pencemaran nama baik. Bener nggak? Iya dong. Kalau memang ini dia salah, harusnya si pengacara RH ini sudah langsung gercep, langsung kamu saya tuntut gitu. Tapi sampai sekarang kok nggak dituntut si Farhad Abbasnya. Itu dia yang jadi pertanyaan Om, ya kan? Kita sebagai rakyat biasa yang awam pasti berpikirnya liar. Loh, kok bisa ya dia nggak menuntut? Loh, padahal kan dia tahu ini salah menurutnya, harusnya dituntut loh, pencemaran nama baik gitu. Kok sampai sekarang diam aja? Malah pembelaan dirinya adalah alah ini berita receh, ini berita receh. Karena ini berita receh, jangan sampai itu menjatuhkan status Anda sebagai pengacara, juga orang yang dipandang oleh masyarakat Om, Tante gitu kan ya.